Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fatima Ramadanti dengan NIM G1A119136. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fatima Ramadanti. Saya dokter yang akan melakukan penyuluhan tentang hepatitis A kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di pagi hari yang cerah di ruangan ini bersama ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu hepatitis itu apa? Atau mungkin pernah dengar, dok, tapi saya nggak tahu hepatitis itu apa. Nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu terlebih dahulu, sebelum kita pelajari tentang hepatitis A, saya mau kasih tahu hepatitisnya dulu. Hepatitis itu berasal dari kata hepar. Hepar itu artinya hati atau liver, dan juga dari kata itis yang artinya peradangan. Jadi, dua kata ini kalau digabungin dalam istilah medisnya itu ada namanya heparitis atau peradangan pada hati. Nah, peradangan pada hati itu ada yang karena konsumsi alkohol, obat-obatan, atau karena penyakit autoimun atau terpapar racun, dan juga ada yang karena virus kayak hepatitis A ini. Peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A, HAV. Hepatitis ini ada 5. Yang tadi ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Dia ada 5. Beda nama, beda virus. Tapi bedanya apa, dok? Hepatitis A sama hepatitis B. Nah, saya kasih tahu secara singkatnya terlebih dahulu. Misalnya, hepatitis A. Secara genetik, hepatitis A itu demamnya lebih biasa dibanding hepatitis B. Sedangkan hepatitis C, dia itu lebih dekat dengan virus demam dengue. Namun, kelima-lima hepatitis ini punya satu kesamaan. Dia menyebabkan kerusakan ringan hingga sangat parah pada hati. Nah, tadi kita udah tahu hepatitis itu apa. Sekarang kita balik lagi ke hepatitis A. Hepatitis A itu kan penyakit karena virus hepatitis A, HAV tadi. Nah, penyakit ini itu erat kaitannya dengan air atau makanan yang tidak bersih, sanitasi yang nggak memadai, kebersihan pribadi yang buruk, dan seks oral anal. Cara penularan hepatitis A ini melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi dan melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Itu cara penularan hepatitis A. Lalu kita bahas gejalanya apa. Kita udah tahu penularannya tadi gimana. Gejalanya apa? Gejalanya bisa lelah, demam, mual muntah, urinnya gelap seperti teh, warna mata dan kulitnya menguning atau penyakit jaundice, atau kotorannya berwarna pucat. Selain itu ada nggak, dok? Ada, misalnya berat badannya menurun, atau nafsu makannya juga menurun, atau tubuhnya lemas, atau kulitnya gatal. Itu juga bisa jadi gejala dari hepatitis A. Hepatitis A ya. Nah, udah tahu cara penularan, gejala, terus penyebabnya. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Penyebabnya, intinya penyebab infeksi virus hepatitis A ini terjadi karena kebersihan diri dan lingkungan yang kurang terjaga. Bisa berupa kebiasaan mengkonsumsi makanan mentah atau produk yang kurang terjamin kebersihannya, terus tinggal di lingkungan yang kurang sumber air bersihnya, bisa juga karena berhubungan seks dengan kondom, tanpa kondom dengan penderita, terutama seks anal ya, dan tidak membersihkan diri sesudahnya. Nah, tetapi sebenarnya hepatitis sendiri tuh nggak menular melalui hubungan seksual, tetapi virusnya bisa terbawa pindah pada saat berhubungan seksual. Apabila tidak membersihkan diri dengan sesama sesudahnya, ada kemungkinan virusnya masuk ke dalam saluran cerna dan menimbulkan infeksi. Udah tahu penyebabnya. Cara penularannya lagi gimana? Tadi kan kontaminasi melalui kontak langsung dan orang yang terinfeksi. Nah, selain itu juga dia dapat menyebar secara fekal oral. Fekal itu artinya kotoran dan oral itu artinya mulut.
serta melalui beragam cara penularan hepatitis A seperti yang pertama bisa menyentuh benda milik orang yang terinfeksi. Yang kedua bisa orang yang terinfeksi menyentuh makanan dan minuman, terus makanan dan minumannya bisa orang lain lagi yang pegang. Bisa tertular jadinya. Yang ketiga bisa meminum air yang udah terkontaminasi. Yang ketiga bisa melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi bisa juga. Terutama kontak cairan tubuh ya, seperti ciuman. Terus udah tahu penularannya, gejalanya juga. Pencegahannya gimana dok? Pencegahan hepatitis A itu dapat dilakukan dengan menjalani vaksinasi hepatitis A. Tuh. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang jarang mandi atau lingkungannya sampahnya berserakan, hati-hati, waspada. Yang ketiga bisa memastikan makanan yang dikonsumsi itu matang optimal dan merebus air sampai mendidih. Jadi kalau ngerebus air itu jangan sampai panas saja, sampai dia belubuk-belubuk sampai mendidih. Nah, itu baru bisa dikonsumsi. Baru ngerasa aman gitu konsumsi airnya. Terus juga kita harus menghindari berbagi handuk atau peralatan pribadi dengan orang lain. Karena tadi kan penularannya juga bisa melalui kontaminasi, air yang terkontaminasi dan kontak langsung dengan orang yang terinfeksi tadi kan. Nah, itu adalah pencegahan. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya hepatitis A ini. Dok, vaksinasi hepatitis A itu emangnya wajib ya? Nah, vaksinasi hepatitis A itu sudah termasuk ke dalam imunisasi wajib. Vaksinnya itu biasanya diberikan saat usia 2 hingga 18 tahun dengan interval 6 hingga 12 bulan. Nah, lalu udah tahu pencegahannya juga. Gimana pengobatannya, dok? Nah, pengobatan hepatitis A itu tujuannya untuk meredakan gejala yang dialami. Biasanya dokternya itu akan meminta penderita hepatitis A untuk istirahat total. Jangan bandel. Hepatitis A tuh istirahat total. Terus perbanyak minum air putih. Makan dengan porsi sedikit tapi sering. Dan juga batasi konsumsi minuman beralkohol. Alkohol tadi kan bikin peradangan di hepar. Dan juga gunakan pakaian longgar jika kulitnya terasa gatal. Dan juga minum obat pereda nyeri dan penurun panas sesuai anjuran dokter jika dirasa perlu. Lalu, apa perlu minum obat antivirus? Nah, sebenarnya obat antivirus itu tidak dibutuhkan pada kasus hepatitis A karena HAV itu akan dibasmi oleh sistem kekebalan tubuh penderita sendiri dalam beberapa minggu setelah terinfeksi. Setelah sembuh dari hepatitis A, penderita itu akan mendapatkan kekebalan tubuh alami, sehingga kecil kemungkinannya untuk hepatitis A kambuh kembali. Nah, mungkin segitu dulu yang saya dapat sampaikan untuk penyuluhan mengenai hepatitis A kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya kepada saya. Kalau malu nanyanya sekarang, boleh nanti nanya ke saya. Nanti nanyanya nggak apa-apa juga. Namun jangan sungkan nanya ke saya tentang hepatitis A ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.